Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 penjabat kepala daerah hari ini. Kelimanya menggantikan 5 gubernur yang masa jabatannya habis pertengahan Mei. Kelimanya adalah pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga negara sebagai penjabat gubernur. Kepala daerah yang habis masa jabatannya adalah Gubernur Banten, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Sekretaris Daerah Banten, Al-Muktabar, kini menjabat sebagai penjabat Gubernur Banten. Ridwan Jamaluddin sebagai Dirjen Kepulauan Bangka Belitung, Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Hamka Hendra Nur, staf ahli bidang budaya sportivitas Kemenpora yang menjadi PJ Gubernur Gorontalo. Dan terakhir, mantan anak buah Tito Karnavian saat menjadi Kapolri, Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Yang diberikan amanah undang-undang mengusulkan kepada Bapak Presiden, kami melakukan penjaringan dengan meminta masukan nama-nama calon dari kementerian lembaga, juga memohon masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, suara-suara lembaga-lembaga masyarakat, seperti misalnya dalam Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat mengajukan nama-nama, juga di Banten dan daerah-daerah. Dan kemudian usulan itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden melaksanakan sidang TPA tingkat akhir yang dipimpin langsung Bapak Presiden, yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Jadi yang melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis melalui sidang tersebut. Dari hasil penilaian sidang, beberapa akan diajukan bapak-bapak telah terpilih. 5 pejabat sudah dilantik hari ini, lalu bagaimana nanti evaluasi kinerja para penjabat ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Abel Insani di kantor Kemendagri, Jakarta. Abel, kelima penjabat ini akan bekerja selama 1 tahun. Lalu apakah ada kemungkinan bisa diperpanjang lagi setelah kita tahu bahwa ada pemilihan kepala daerah pada tahun 2024? Lalu seperti apa mekanismenya? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa memang untuk masa jabatan ini paling lama adalah 1 tahun begitu. Nanti setelah 1 tahun akan dilihat PJ Gubernur ini apakah nanti orangnya masih sama atau bisa diganti begitu. Nanti tergantung bagaimana evaluasinya. Dari PJ Gubernur sendiri memang tidak autopilot ya. Artinya memang nanti akan ada evaluasi selama 3 bulan sekali begitu. Dari PJ Gubernur ini harus melaporkan pertanggungjawaban begitu kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari setiap 3 bulan evaluasi ini nanti akan terlihat bagaimana kinerja dari PJ Gubernur ini. Nah, nanti di situ juga akan dinilai apakah bisa lanjut ataukah diganti begitu. Dan nanti kita tunggu saja apakah memang bisa lanjut ataukah tidak begitu. Tapi memang poin-poin yang harus diperhatikan oleh PJ Gubernur yang memang tadi sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tepat pada pukul 9 adalah dilarang melakukan mutasi pegawai. Lalu juga dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya, dilarang melakukan pemekaran daerah, dan juga dilarang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pemerintahan sebelumnya. Tapi memang jika ada urgensi yang harus dilakukan, maka bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri, dan jika memang sudah ada persetujuan secara tertulis maka bisa dilakukan. Nah, Juno dan juga saudara, tadi pada pukul 9 memang sudah dilantik 5 PJ Gubernur dari 5 daerah. Yang pertama adalah Al-Muktabar yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang saat ini ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Banten begitu. Ada juga dari Paulus Waterpauw yang sebelumnya juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Bidang Nasional Pengelolaan
Perbatasan atau BNPP yang saat ini ditunjuk sebagai PJ Gubernur Papua Barat. Lalu juga ada Akmal Malik yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang saat ini ditunjuk sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Lalu juga ada Ridwan Jamaluddin yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Mineral dan juga Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang saat ini ditunjuk sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung. Dan yang terakhir adalah Hamka Hendra Nur yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli bidang budaya sportivitas Menteri Pemuda dan juga Olahraga yang saat ini ditunjuk sebagai PJ Gubernur Gorontalo. Nah, memang karena adanya kekosongan ini, karena adanya masa jabatan dari 5 daerah gubernur ini habis sebelum pilkada serentak yang nanti dilakukan tahun 2024 sehingga kekosongan ini harus diisi dan dilantiklah PJ Gubernur pada hari ini. Tapi persyaratan tadi juga sempat dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh PJ Gubernur ini adalah mereka harus menjadi pejabat tinggi media. Jadi siapapun yang ada dalam posisi tersebut bisa nantinya ditunjuk oleh presiden ataupun melalui sidang yang dilakukan oleh presiden dan juga menteri-menteri dan juga lembaga-lembaga nanti untuk dilantik sebagai PJ Gubernur seperti itu. Juno. Baik, 5 penjabat kepala daerah ini akan menjabat selama 1 tahun dan tidak boleh melakukan kebijakan strategis dan juga membatalkan peraturan yang telah dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. Terima kasih rekan Abel Insani dari kantor Kemendagri Jakarta.